Tak terasa kita sudah berada pada bulan Sya'ban. Tepatnya mungkin tanggal atau malam 14 bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Waktu berlalu begitu cepat dan persis seperti yang pernah disabdakan Rasulullah SAW hadis bahwa di antara tanda akhir zaman, bahwa di antara tanda kiamat yang muncul di akhir kehidupan umatku kelak adalah taqarrubul azman, yaitu ketika waktu berlalu begitu cepat sekali, tak terasa, seakan-akan hanya beberapa bulan yang lalu kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, berjumpa dengan bulan Sya'ban. Tahun ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW merupakan bulan diangkatnya amalan-amalan. Turfa'u fihi al-a'mal ila Allah. Bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan di mana amalan-amalan orang-orang mukmin di bulan tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim." Maka di saat seperti itu aku ingin ketika amalanku dilaporkan, diangkat, diperlihatkan kepada Allah, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Maka hari ini merupakan hari pertama Ayyamul Bid. Besok hari kedua sampai hari Ahad. Apalagi di bulan Sya'ban ini sangat luar biasa. Persiapan kita untuk melaksanakan ibadah siang Ramadan itu sudah dilakukan oleh para ulama dahulu sejak bulan Rajab. Bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah mempersiapkan, baik persiapan secara iman, amalan, maupun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Ramadan berlalu, keteladanan yang bisa kita ambil dari ulama-ulama kita pada zaman dahulu, juga mereka senantiasa berdoa kepada Allah tiada henti agar puasa yang mereka laksanakan di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Inilah keberuntungan yang paling besar, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Di satu sisi Allah pun mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah terima amalan kita. Sehingga ada seorang ulama di zaman dulu mengatakan, sungguh seandainya aku mengetahui ada satu saja amalanku yang diterima Allah Subhanahu wa taala, hal itu lebih aku cintai daripada dunia dengan seluruh isinya. Kenapa demikian jamaah Allah muliakan? Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah anugerah yang sangat besar yang tidak mudah didapatkan seorang mukmin. Sehingga Al-Qur'an membahasakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Dan juga menilai sebuah amalan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, serta pahala yang disediakan Allah di hari kiamat nanti, jika dibandingkan dengan kekayaan dunia, kemewahan dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya, itu jauh lebih utama daripada segala apa yang dicintai oleh manusia dalam kehidupan ini. Sehingga ulama kita pantas mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui ada satu saja amalanku yang diterima Allah, hal itu lebih aku cintai daripada mencintai atau memiliki dunia dengan segala isi-isinya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di samping itu, bulan Sya'ban disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang yaghfuru anhu nas, bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Mereka lupa bahwa sebentar lagi atau selangkah lagi akan memasuki bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh rahmat Allah dan ampunannya,
bulan penuh keberkahan dan pembebasan dari api neraka. Sehingga banyak manusia yang kemudian lalai dengan bulan ini, tidak mempersiapkan iman dan amal untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Bahkan sebagian besar bulan Sya'ban beliau menghabiskan untuk berpuasa. Sama seperti kalau misalnya seorang atlet akan berkompetensi atau akan bertanding di level nasional, maka dia akan dilatih oleh pelatihnya secara maksimal. Dia tidak akan membiarkan waktunya berlalu tanpa latihan maksimal, karena dia tahu bahwa di depannya ada kompetisi yang begitu ketat dan dia bertarget untuk menjadi pemenang. Maka pemenang bagi orang mukmin di bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itulah tujuan akhir, itulah cita-cita terbesar, itulah pokok yang paling mulia dari pelaksanaan siam Ramadan bagi seorang mukmin yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar dengan ibadah puasa tersebut mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentunya kita sebagai seorang mukmin bergembira dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Bergembira di mana? Bergembiranya bukan karena momentum di mana jualan akan meningkat nilai ekonominya. Misalnya jualan kurma, wah, setelah lagi Ramadan jual kurma, akhirnya dia buka kurma, Al-Quran ditinggal, puasa nggak maksimal, hanya puasa makan, puasa minum, tapi pandangannya, pendengarannya, hati dan pikirannya masih bebas, tidak dipuasakan. Maka bergembiranya bukan karena adanya keuntungan dunia, bukan karena bahwa kebutuhan masyarakat pada bulan Ramadan jauh meningkat, kemudian sebagai pedagang kita menyiapkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, bukan. Tetapi kita bergembira karena Ramadan menghadirkan musim kebaikan. Ramadan menghadirkan ampunan Allah. Ramadan menghadirkan keberkahan, kemuliaan. Inilah yang menjadikan kita itu bergembira dan menjadikan kita terpacu untuk melaksanakan berbagai macam ibadah nanti di bulan suci Ramadan secara maksimal. Karena hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh berpuasa yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberikan satu catatan, siapakah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari ibadah puasa Ramadan yang ia laksanakan. Beliau mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama, bahwa orang yang mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya di masa lalu, mereka yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman, dan yang kedua karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian berpuasa di satu sisi mengharapkan nilai ekonomi. Kalau bilang boleh, nggak ada masalah. Tapi motivasi awal kita, cita-cita utama kita bukan itu. Tapi bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala dengan menjadikan iman kita sebagai landasan dalam berpuasa.
serta menjadikan pengharapan kita kepada rahmat dan ampunan Allah dan pahala-pahala ibadah puasa juga sebagai dorongan dan pemicu kita untuk berpuasa. Inilah yang seharusnya membuat kita orang-orang mukmin bergembira dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Tanpa kita memungkiri sama sekali bahwa orang yang berpuasa pasti merasakan lapar dan haus. Dan memanfaatkanlah situasi dan kondisi seperti ini oleh banyak pihak untuk menjual beraneka ragam produk makanan dan minuman, ya, sehingga tumpukan sampah itu tidak seperti biasanya. Biasanya 2 truk, 3 truk, sekarang 10 truk sekali datang. Itu menunjukkan tren yang sangat luar biasa. Naik, ya, nilai ekonomi naik, ya, luar biasa. Iman tahu naik atau enggak kira-kira. Coba Allah Subhanahu wa taala meniadakan. Maka kita bergembira. Yang kedua, menyikapi agar tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, mari kita memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta taufik untuk berjumpa dengan bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah siang dalamnya. Inilah doa yang sering dipanjatkan oleh para ulama. Mereka mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kenapa kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita kembali untuk kesekian kalinya berjumpa dengan bulan suci yang penuh kemuliaan dan berkah ini? Karena bulan itu membuat orang mukmin bergembira. Bagaimana tidak bergembira? Bagi seorang mukmin, keberuntungan yang paling besar ketika mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak bergembira ketika seorang mukmin, diri kita sendiri yang banyak dosa ini, yang banyak salah dan khilaf ini, kemudian Allah pertemukan dengan 1 bulan yang di dalamnya Allah berikan ampunan begitu luas. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa imanan wahtisaban. Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira, terutama kelompok atau orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mempunyai cita-cita kehidupan akhirat yang tinggi, karena mereka dilarikan oleh kemaksiatan, oleh dosa, oleh kehidupan dunia dan sebagainya. Sebab ada sebuah hadis yang menyebutkan, idza kana awwal lailatin min Ramadan nada munadin minas sama. Apabila malam pertama telah tiba, ketika malam tarawih pertama telah tiba, nada munadin minas sama, ada penyeru yang menyeru dari langit. Ada malaikat yang memanggil orang-orang, manusia-manusia yang didatangkan bulan suci Ramadan. Apa katanya? Ya bani al-ghaib, aqbil. Wahai manusia-manusia yang memburu kebaikan, yang cenderung dan suka berbuat baik, aqbil. Sambutlah bulan Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh keimanan. Kemudian, ya bani syar aqsid. Wahai kalian yang suka berburu kemaksiatan, yang suka gemar berbuat dosa, aqsid, tinggalkan perbuatan dosa kalian. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan berbuat maksiat kepada Allah.
karena telah datang bulan yang penuh ampunan. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alangkah beruntungnya bagi seorang manusia yang kemudian mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung manusia yang senantiasa berusaha mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Karena hati itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dikotori oleh dosa. Makin banyak dosa, makin banyak titik hitam yang menutupi suci bersihnya hati itu. Sehingga ketika hati itu banyak hitamnya, maka Imam Ghazali mengatakan bahwa hati itu bisa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, qalbun salim, hati yang bersih, yang selamat. Hati apa itu yang selamat? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat, yaitu manusia yang hatinya bersih dari berbagai penyimpangan akidah, bersih dari kesyirikan, ya, dari khurafat, dari keyakinan-keyakinan kepada perkara yang tidak diberitakan Allah maupun Rasulnya. Misalnya manusia yakin, aku lebih percaya kepada dukun, aku lebih yakin dengan kabar-kabar peramal dan sebagainya. Namun anehnya tidak percaya dengan Allah yang Maha mengetahui segala perkara gaib. Anehnya tidak percaya kepada zat yang alimul ghaib wasyahadah, Allah yang Maha mengetahui perkara yang nyata maupun yang gaib. Sedangkan dukun, peramal, ahli nujum dan sebagainya, manusia jauh lebih mudah percaya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, man ataka himan Allah fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun, lalu yang bertanya tentang suatu perkara, ya, perkara masa depan, mungkin tentang jodoh, mungkin tentang usaha, mungkin tentang perlindungan, keamanan dari segala yang tidak diinginkan di rumahnya, di rumah tangganya, di lingkungannya, di tempat usahanya dan sebagainya, ya. Maka kalau dia bertanya, lam tuqbal salatu 40 yawman, salatnya orang ini selama 40 hari tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Salatnya selama 40 hari tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kerugian yang sangat luar biasa. Sedangkan sholat itu amalan yang luar biasa, ya. Amalan yang menjadikan seorang mukmin disucikan dari dosa-dosanya. Sholat 5 waktu sehari semalam itu diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang mandi di air yang bersih dan mengalir yang ada di depan rumah kita. Mandi, sehingga Rasulullah itu bertanya kepada sahabat, kalau ada orang yang mandi di air yang bersih dan mengalir 5 kali dalam sehari, masihkah tersisa noda yang melekat di badannya? Sahabat berkata, tidak mungkin. Kemudian Rasul mengatakan, itulah perumpamaan sholat 5 waktu sehari semalam yang kalian kerjakan. Namun orang yang datang kepada dukungan peramal rugi, hanya sekedar bertanya, iseng-iseng, kalau ibaratnya hendak mengetahui. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya dia percaya? Konsekuensi risikonya jauh lebih tinggi. Sehingga dalam sabda
Rasulullah SAW disebutkan, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu dia mempercayai apa saja yang disampaikan dukun tersebut, ya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah orang yang dibebaskan dari berbagai macam penyimpangan akidah, penyimpangan perilaku dan sebagainya, perilaku yang menyimpang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sehingga ulama-ulama dahulu mereka senantiasa memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa mereka bersemangat? Dan mengapa kita harus ikut bersemangat untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan keimanan, bukan dengan dunia, tapi dengan keimanan. Rasulullah SAW berdoa ketika hilal Ramadan itu terlihat. Beliau memohon dengan sebuah doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami semua hilal Ramadan itu dengan penuh keberkahan dan penuh keimanan. Jadi bukan nilai ekonomi, tapi dengan penuh keberkahan dan penuh keimanan. Wassalamu wal Islam, penuh keselamatan selama menjalankan ibadah siang di bulan Ramadan, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal Islam, dan dipelihara keislaman dan keimanan kita. Doa Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan, Allahumma sallimhu lana wa tasallamhu minna wa tasallam alaina. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan dan terimalah ibadah kami, serta angkatlah ibadah siang kami. Ini doa Rasulullah SAW. Seorang Rasul yang menyebabkan, ya, kedua kakinya bengkak karena ibadah sholat tahajud yang sangat luar biasa. Sementara beliau adalah seorang Rasul yang telah diampuni segala dosa salahnya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka yang pertama, mengapa kita harus berpacu untuk memohon kepada Allah setiap waktu? Kiranya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh kebaikan tersebut. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan dibukanya seluruh pintu langit, surga, dan pintu rahmat. Serta bulan Ramadan merupakan bulan di mana ditutupnya seluruh pintu neraka. Dalam hadis dikatakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama." Dalam riwayat lain, "Futihat abwabul jannah fala yughlaq minha ba." Apabila Ramadan telah tiba, maka seluruh pintu langit dan seluruh pintu surga dibuka, sehingga tak satu pun pintu langit maupun pintu surga yang ditutup. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit, pintu surga, pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maknanya hakikat. Aku betul-betul dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu langit dibuka sehingga doanya orang berkuasa di bulan tersebut mustajab, makbul, diterima Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan Allah yang berkuasa
karena dorongan iman dan ihtisaban itu dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Kemudian apa lagi? Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Yang berikutnya, Ramadan itu apabila telah tiba, maka ditutuplah seluruh pintu neraka, pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kemaksiatan, sehingga tak satu pun pintu neraka yang dibuka. Semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya betul-betul pintu neraka itu ditutup. Ya. Dan yang kedua, betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara imannya orang beriman, amalnya orang beriman dari godaan, dari perangkap syaitan dan syahwat. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, apabila seseorang itu berpuasa, maka menyempitlah ya saluran darah yang menjadi tempat syaitan menggoda manusia. Apabila kita berpuasa, maka iman kita naik. Ya, ini seperti tubuh kita dikasih vitamin, gizi, ya. Kemudian tubuh kita menjadi kuat. Kita akan mempunyai imunitas. Sedangkan penyakit tidak akan mudah menjebol kita. Maka demikian pula syahwat dibikin lemah dengan amalan ketaatan. Coba kalau perut kita ini diisi dengan makan minum, ya, tubuh kita ini dikasih makan minum, maka akan menyebabkan kelalaian yang luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW pantas mengatakan, "Ma bala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih." Tidaklah seorang anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya dengan aneka ragam makanan dan minuman. Sehingga orang yang berpuasa itu menahan makanan, menahan minuman, ya, dan segala hal lain yang membatalkan ibadah puasanya sejak terbit fajar sampai matahari terbenam atau azan maghrib. Selama itu pula, ya, dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syahwat, dari godaan berbuat maksiat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sama, wasuffidatis syayatin, bahwa syaitan-syaitan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan-syaitan diikat, pintu kebaikan dibuka, pintu-pintu keberkahan diobral oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa lagi kita bergembira selain ketika rahmat Allah mengucur deras di bulan suci Ramadan. Ampunan Allah mengucur begitu deras bagi orang-orang mukmin yang berpuasa Ramadan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan orang-orang mukmin di bulan Ramadan setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Wa illahi mutaqabbilan wa dzalika kullu lailah. Bahwa setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan hamba-hambanya yang sudah menjadi calon-calon penghuni neraka, dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam sepanjang Ramadan. Artinya kita tidak tahu, mungkin kita di antara manusia yang ditakdirkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, menjadi calon penghuni neraka. Maka di saat seperti itu kita maksimalkan momentum ibadah siam Ramadan agar kita dibebaskan dari belenggu neraka, dilepaskan ikatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ikatan-ikatan api neraka. Karena itu keberuntungan yang sangat besar
Ketika nanti di hari kiamat manusia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang paling beruntung. Jadi orang yang paling beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke dalam surga. Itulah cita-cita yang harus menjadi cita-cita mulia kita untuk masuk sekeluarga ke dalam surganya Allah. Amin insyaallah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang berikutnya hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahwa kita harus memahami secara utuh makna puasa. Sehingga Imam Ghazali membagi manusia yang berpuasa itu ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama puasanya orang awam, yaitu hanya mempuasakan perut dari makan, minum, dan hubungan suami istri siang hari. Ini kelompoknya orang awam. Memang dia puasa, tidak makan, tidak minum, ya kan? Tidak berhubungan suami istri siang hari. Akan tetapi matanya masih melihat yang haram, telinganya masih mau mendengar yang riba, yang memfitnah, keburukan, aib, kekurangan orang lain. Semestinya telinga yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak oleh Allah ketika ada suara-suara riba, fitnah, aib, kekurangan maupun yang lain yang buruk, itu kita jauhi telinga kita. Kita tutup serapat-rapatnya telinga kita. Para ulama dulu ketika mereka melewati sebuah pasar, mereka menutup bulat-bulat, hanya mereka betul-betul menutup rapat telinga mereka supaya tidak terdengar pembicaraan manusia di pasar. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa tempat yang paling buruk di atas muka bumi ini adalah pasar. Di dalamnya ada saling tipu menipu, saling bohong membohongi, ya, dan sebagainya, keburukan-keburukan. Sehingga ulama dahulu kalau melewati sebuah pasar, mereka menutup rapat telinganya. Mungkin kalau sekarang nggak usah kita tutup begini, nanti dilihat aneh sama orang. Cukup pakai headset, dengerin murotal, insya Allah yang kita dengar murotal, bukan gibahnya orang-orang di pasar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Oleh karena itu, utuhnya pemahaman kita tentang ibadah puasa Ramadan ini akan membantu kita untuk maksimal meraih pahala. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, "Rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi il-ju' wal 'atash." Orang yang berpuasa itu banyak, tapi mereka yang mendapatkan pahalanya sedikit. Kenapa? Karena mereka hanya mempuasakan perut dari makan dan minum, hubungan suami istri, namun tidak ikut mempuasakan mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran, dan sebagainya dari perkara-perkara yang juga diharamkan. Kita puasa diharamkan untuk makan minum, tapi mata, telinga kita haram untuk melihat dan mendengar sepanjang hayat, yang diharamkan untuk dilihat, yang diharamkan untuk didengar, yang diharamkan untuk dipegang maupun disentuh, untuk melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita tetap menjaga kesucian hati kita, melepaskan diri dari hak-hak Allah, sehingga barangkali di antara bapak ibu atau ibu-ibu yang biasanya belum menyelesaikan hutang Ramadan tahun lalu, maka untuk segera melunasinya, serta kita berusaha melepaskan hak-hak sesama manusia dengan memohon maaf, ya, dengan meminta maaf dan saling memberikan maaf. Insya Allah orang yang saling memberikan maaf dimaafin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaunya ulun mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ulun pribadi sendiri dan untuk kita semuanya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kekeliruan, kesalahan
dari syaitan dan dari ulul pribadi. Kita akhiri dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.